Selamat siang teman-teman kelas 6A 6B. Wah, tidak terasa ya teman-teman. Hari ini kita di akhir tahun 2021. Wow, dalam hitungan menit jam kita akan berganti tahun ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita doakan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya, tidak lupa kita doakan juga agar pandemi ini berakhir dan kita dapat berkumpul kembali, belajar bersama ya, dan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari teman-teman, kita lanjutkan kembali ya yang minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah mengerjakan penilaian akhir semester paket 2. Ya, paket 2. Bagian A, B, dan C. C-nya itu sampai nomor 1 ya. Tapi Ibu ulang kembali ya untuk di nomor 1 ini. Baik, teman-teman. Ibu share screen dulu yang kita pelajari hari ini. Ya, sebentar. Oke. Silakan teman-teman dilihat. Oke, aktivitas hari ini. Sebelum kelas daring, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi sudah diawali dengan berdoa ya, teman-teman. Kita lanjut. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Mari kita mulai presentasi kita, melanjutkan PAS. Apa itu PAS? Penilaian akhir semester, paket 2, halaman 76. Sudahkah kalian persiapkan buku SPS, buku tulis, beserta alat tulis di atas meja belajar kalian masing-masing? Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ya, yang C. Yuk kita baca bersama-sama. Nomor 1, bacalah teks di bawah ini. Maaf. Kelapa adalah jenis tumbuhan palem dengan biji tunggal atau monokotil. Pohon ini memiliki ciri tidak bercabang. Daun menyerupai sirip dan berakar serabut. Pohon ini memiliki banyak manfaat. Dapat dikatakan seluruh bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Daun dimanfaatkan untuk membuat ketupat. Tulang daun kelapa dimanfaatkan untuk membuat. Buah kelapa juga memiliki banyak manfaat. Airnya untuk diminum. Bagian dalam buah berwarna putih untuk bahan masakan seperti santan. Bahkan batok kelapa bisa digunakan untuk bahan arang. Selain itu, batang dan akarnya juga memiliki manfaat. Batang kelapa dapat digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga. Sementara akar kelapa dapat dijadikan bahan aneka kerajinan tangan atau sebagai obat herbal. Baik. A. Apa objek pengamatan teks tersebut? Masih ingat teman-teman jawabannya apa?
Apa? Iya, sebentar. Yuk, kita tulis dulu. Oke. Nomor 1A, objek pengamatannya itu adalah sorry sebentar. Ciri atau manfaat, ciri-ciri dan manfaat pohon kelapa. Oke. Lalu yang B. Informasi apa saja yang disampaikan dalam teks laporan tersebut? Oh iya, yang nomor 1, kalau misalnya objeknya saja, yaitu ya kamu bisa sebutkan pohon kelapa juga boleh ya. Ingat, bukan kepala ya. Oke, lalu yang B, ciri-ciri dan manfaat dari pohon kelapa itu juga boleh ya. Dan manfaat dari pohon kelapa. Lalu yang C, kesimpulan. Kesimpulan dari laporan pengamatan tersebut adalah pohon kelapa, seluruh bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seluruh bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia. Silakan kalian bisa tambahkan lagi ya. Kita lanjut ya teman-teman untuk nomor 2A. Yuk kita baca dulu teks. Sorry, kecepatan. Nomor 2, mari kita baca teks di bawah ini bersama-sama. Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan setelah Jepang kalah dalam perang. Jepang pun menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sejak itulah para proklamator Indonesia melakukan persiapan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Namun, Indonesia merdeka bukan karena hadiah dari Jepang, melainkan dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia perlu diakui secara hukum atau de jure oleh bangsa lain. Mesir adalah negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Berkat dukungan rakyat Mesir, pemerintah Mesir akhirnya secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Setelah itu menyusul Syria, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan turut mengakui kedaulatan Indonesia. Ya. Oke, mari kita cari ide pokok di paragraf pertama. Ya, betul.
Indonesia mengalami kekosongan pemerintah setelah Jepang kalah dalam perang. Lalu yang mana? Iya, silakan di-highlight ya teman-teman. Lalu paragraf yang kedua. Sejak itulah para proklamator Indonesia melakukan persiapan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu paragraf ketiga. Oke, ya. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia perlu diakui secara hukum atau de jure oleh bangsa lain. Ya, itu dia. Ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Berdaulat itu maksudnya ini ya teman-teman. Berdaulat itu kita diakui, dihormati. Ya, bahwa kita adalah negara yang sudah merdeka. Ya, bukan negara yang dijajah. Ya. Baik, kita lanjut nomor 3. Salah. Mohon maaf. Yuk kita lanjut kembali ke chatroom kita. Oke, untuk nomor 2A. Apa yang dijanjikan Jepang kepada Indonesia? Iya. Betul sekali. Jepang itu ya menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi ternyata tidak diberikan ya teman-teman ya. Beruntung pada saat itu Jepang kalah ya. Terjadi apa? Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika. Ya, karena awalnya Jepang duluan yang ngebom Amerika, lalu diberikan serangan balasan, dan akhirnya Jepang mengalami kekalahan dan kekosongan kepemimpinan. Lalu pejuang para pahlawan Indonesia itu berjuang untuk untuk mengisi kekosongan itu, lalu memerdekakan, memproklamirkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini, supaya tidak dijajah lagi oleh negara lain. Oke, kita lanjut yang B, teman-teman. 2B. Apa ini 2B? Mengapa Indonesia perlu diakui secara de jure? Mengapa? Karena, ingat jawabannya, Indonesia perlu diakui secara de jure karena apa teman-teman? Karena Indonesia merdeka, tadi Ibu disebutkan ya, karena Indonesia merdeka bukan ya, bukan karena hadiah dari Jepang, ya, melainkan bagaimana teman-teman? Melainkan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Ya, oke, sebentar ya, sendiri. Oke, ini dia. Kok de jure itu artinya secara hukum, ya. Memang sebuah negara itu memang harus diakui secara hukum supaya tidak
semena-mena negara lain menjajah negara kita, ya. Jadi Indonesia itu perlu diakui secara de jure karena Indonesia merdeka bukan karena hadiah dari Jepang, melainkan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Ya, bayangkan loh teman-teman, kita dijajah oleh Belanda itu sampai 3/4 abad. Ya, oke. Yuk kita lanjut kembali nomor 3 ya teman-teman. Baca teks di bawah ini dengan cermat. Mari kita baca bersama-sama. Pada zaman dahulu sebelum jam tercipta, manusia dapat membedakan waktu saat matahari terbit dan tenggelam. Lantas, bagaimanakah manusia dahulu mengetahui waktu? Ia harus beraktivitas dan beristirahat. Menurut catatan sejarah, matahari digunakan manusia sebagai alat penunjuk jam tertua dalam peradaban manusia. Jam tersebut dibuat oleh ahli astronomi bernama Ibnu Al-Satir pada tahun 3500 sebelum Masehi. Jam ini menunjukkan waktu berdasarkan letak matahari dengan cara memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar. Sejarah juga mencatat bangsa Mesir menggunakan jam air untuk mengukur waktu pada tahun 1400 sebelum Masehi. Tidak pernah diketahui asal mula jam dengan alat penggerak mekanik. Namun, alat-alat itu ditemukan pertama kali di biara-biara sebagai alat pemanggil biarawan dan biarawati untuk berdoa dan dibunyikan tepat pada waktunya. Jam tangan sendiri diketahui pertama kali diciptakan oleh seorang tukang kunci dan juga pengrajin dari Jerman bernama Peter Henlein. Kala itu sebutannya adalah Tasche Nur atau jam portable atau jam hias pertama di Jerman. Tasche Nur ini menjadi tren di masa itu dan digunakan sebagai liontin atau perhiasan pada umumnya. Digunakan oleh kaum-kaum bangsawan. Ada berapa paragraf teman-teman di sini? 3 paragraf. Mari kita cari ide pokoknya. Paragraf pertama, jangan lupa di-highlight ya, ditandai. Paragraf pertama, iya. Kita ambil kalimat pertama di paragraf pertama ini. Pada zaman dahulu sebelum jam tercipta, manusia dapat membedakan waktu saat matahari terbit dan tenggelam. Lalu paragraf kedua. Ya, jam tertua dibuat oleh ahli astronomi yang bernama Ibnu Al-Satir pada tahun 3500 sebelum Masehi. Itu paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, silakan teman-teman. Yang mana? Oke. Terus jam tangan diketahui pertama kali diciptakan oleh tukang kunci dan juga pengrajin dari Jerman bernama Peter Henlein. Oke, teman-teman. Topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? Topik apa? Tentang apa di sini? Iya, ya. Sejarah jam tangan, ya. Lalu tuliskan bagian-bagian dari teks eksplanasi itu. Oke, teman-teman. Paragraf pertama kira-kira apa? Ada yang tahu? Maaf. Iya, paragraf pertama
pernyataan umum. Paragraf kedua, deretan penjelas. Lalu yang paragraf ketiga itu adalah kesimpulan. Baik teman-teman, apakah ada kesalahan dalam penulisan kata tidak baku di dalam teks ini? Mari kita lihat mana saja yang salah di sini. Kata bakunya ada ya? Iya. Oh ya teman-teman, sedikit pengetahuan ya, biarawan biarawati. Biarawan biarawati ini adalah pemuka agama dari agama Katolik. Jadi yang biarawati ini adalah biasa kita sebut dengan suster. Ya, biarawan adalah biasa kita sebut dengan pastor dan bruder. Kalau bruder ini dia hidup membiara, tinggal di biara, suster juga, tapi beda ya tempatnya ya. Nah, sedangkan pastor itu dia memimpin misa setiap hari Sabtu Minggu, lalu memimpin memberikan sakramen permandian, tobat, pernikahan, sakramen perminyakan bagi umat yang dalam keadaan serakatul maut ya. Jadi biarawan biarawati ini hidupnya tidak menikah. Mereka tinggal di biara dan di ini apa namanya ya, di gereja itu ada tempat khusus untuk mereka tinggal ya. Oke, baik, yang kita biasa sebut dengan di paroki masing-masing gereja ya. Oke, kita lanjut nomor 3A ya teman-teman. 3A. Oke, topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? Iya, yang dibahas itu adalah sejarah jam tangan ya. Oke, lalu B. Ya, paragraf 1 pernyataan umum. Lalu paragraf kedua apa itu paragraf kedua? Deretan penjelas. Dan paragraf 3 itu adalah kesimpulan. Yuk kita lanjut. C. Perbaikilah penulisan kata-kata tidak baku. Oke, ayo cari teman-teman. Nanti kalau Ibu Rika kurang, ya akan kalian tambahkan ya. Nanti hari Senin kita akan lihat kata baku yang mana saja yang harus kita perbaiki di sini ya. Contoh di sini coba aktivitas. Apakah sudah betul aktivitas di situ? Teman-teman? Oke.
Kata bakunya yang mana? Ada yang tahu? Betul. Yang betul itu bukan pakai F ya, tapi pakai V ya. Jadi aktivitas yang betul itu adalah aktivitas. Ya, lalu mana lagi kata baku yang mana lagi, teman-teman? Ada? Biara-biar itu sudah betul, tidak ada yang salah. Oke, lantas ya teman-teman. Lantas, jangan lupa tanda baca koma. Ya. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Tren. Tren itu pakai D atau tren saja? Ayo teman-teman, ada yang tahu? Ayo, silakan. Tren. Tren atau tren? Ayo, silakan dipikir dulu. Iya, kata bakunya itu adalah, sebentar ya, tren. Yang betul adalah tren. Ya, ada lagi? Sudah ya, tidak ada lagi. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Ya. Oke, nomor 4. Lanjut, kita langsung saja ya. Kehadiran internet membuat, kita baca bersama-sama, kehadiran internet ya. Kehadiran internet membuat informasi sangat mudah untuk diakses. Banyak informasi yang seseorang bisa ditemukan dengan mengandalkan internet. Salah satunya adalah informasi mengenai kebudayaan bangsa lain. Saat ini remaja di Indonesia sangat mengenal dan menggemari kebudayaan negeri Korea seperti film, musik, tarian, kuliner, hingga wisata. Kegemaran tersebut membuat kebudayaan tradisional yang dimiliki Indonesia menjadi kurang diminati. Padahal kebudayaan tradisional Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Sehingga kebudayaan itu harus tetap dilestarikan. Sorry. Oke, ya. Berdasarkan informasi teks eksplanasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Apa yang dilakukan dengan menggunakan, apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan internet, teman-teman? Iya, betul. Apa yang dilakukan ya? Apa yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan internet ya? Kita dapat informasi, Ibu cari kata-kata yang tepat untuk dipahami teman-teman. Informasi sangat mudah
mudah diakses ya, teman-teman. Lalu yang B, apa saja budaya Korea yang diminati oleh remaja saat ini? Waduh, apa ya? Oke, yang sangat digemari yaitu kebudayaan negeri Korea ya. Kebudayaan negeri Korea seperti film ya, musik, tarian, kuliner, hingga wisata. Oke, nomor 5A. Kita lihat gambar ini bersama-sama ya. Ini adalah formulir pendaftaran bazar pasar rakyat. Nah, yuk kita lihat sama-sama. Oke. A, apa nama kegiatan pada formulir tersebut? Kegiatannya adalah bazar. Ya, bazar. Ingat ya, kegiatan ya. Bazar pasar rakyat. Lalu B, kepada siapa formulir itu ditujukan? Penanggung jawab. Penanggung jawab kegiatan bazar ya. Lalu yang C, apa kesepakatan dalam formulir itu yang harus dijalankan? Apa kesepakatannya teman-teman? Oke, siap mengikuti bazar pesta rakyat dan menyetujui segala tata tertib serta biaya yang harus dibayar. Yang harus dibayarkan ya. Sesuai perjanjian. Oke, silakan tulis yang rapi. Lalu sesudah itu kirim ke Google Classroom ya. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Selamat menyongsong tahun baru 2012. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi tahun depan di hari Senin pagi. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih.